Oke, ini topik yang cukup menarik bagi banyak orang karena ya saya sendiri dan banyak yang lain juga pasti memiliki yang namanya mental block. Itu udah pasti. Kayak kita hidup pasti ada sesuatu yang menjadi mental block kita. Entah itu dari orang tua, lingkungan, keluarga, dan sebagainya. Oke, so mental block. Kita bahas tentang mental block. Mental block adalah sesuatu yang menghambat kita untuk menjadi atau mencapai goal yang kita inginkan. Misalnya, Anda ingin dapetin duit banyak, terus tiba-tiba Anda berpikir bahwa, kalau nanti jadi orang kaya, dapat duit banyak, nanti teman-teman saudara pada deket semua, ngutang semua, misalnya. Atau Anda pernah melihat di sinetron, misalnya, kalau yang kaya selalu jahat, yang miskin selalu baik, misalnya seperti itu. Sehingga Anda punya mental block. Kalau jadi kaya, nanti aku jadi orang yang tidak baik. Kalau tidak baik, itu kan nggak baik ya di mata Tuhan ya, dan seterusnya. Itu akan menjadi sebuah mental block. Oke. Di video kali ini saya pengen share gimana sih caranya untuk kita atau Anda mulai meremove mental block tadi dengan yang namanya 5 why analysis. Jadi, mental block itu terjadi di dalam sini, bukan di pikiran. Kadang-kadang kita baik-baik aja secara pikiran sadar kita. Kita tahu bahwa itu aman-aman aja. Kita tahu bahwa ini oke-oke aja. Tetapi bawah sadar kok mengganggu ya? Kok kalau mau terima duit kayaknya ada sesuatu ya? Atau kadang-kadang di kelas saya content creator misalnya. Tahu di otak sadar tahu sih bahwa kita itu sekarang zamannya digital dan harus bikin konten. Tetapi secara bawah sadar itu selalu aja ada yang bikin dia menggagalkan proses bikin kontennya. Kayaknya enggak deh, kayaknya jelek deh. Nanti kalau nggak ada yang lihat gimana? Nanti kalau ada yang komentar, nanti ada yang ngejudge gimana? Nah, itu muncul mental block di situ. Akhirnya ujung-ujungnya kontennya tidak pernah di-syuting. Oke, nah sekarang cara untuk membongkar sebuah mental block, step pertama adalah Anda memahami terlebih dahulu bahwa Anda memiliki sebuah mental block. Kalau orang bilang kayak aku nggak punya mental block gitu ya, tapi ini semua nggak dilakuin, itu berarti dia belum kenal dengan dirinya sendiri. Dia memiliki sebuah mental block yang dia bahkan nggak ngeliat. Oke, so satu adalah Anda kenal dulu mental blocknya. Nah, kedua adalah ditanya, kalau yang ditakutkan terjadi, so what? Emang kenapa? Digali dulu, emang kenapa? So what gitu loh kalau itu terjadi. Misalnya, saya nggak berani ngonten nih Den gitu, misalnya kayak gitu. Emang kenapa kalau kamu ngonten? Ditanya gitu. Jadi Anda memunculkan itu. Ini self-discovery. Jadi Anda analisa sendiri. Anda ditulis ya. Kalau ngonten, nanti nggak ada yang lihat. Oke, emang kalau nggak ada yang lihat, emang kenapa? Jadi digali terus. Kalau nggak ada yang lihat, nanti jualan saya nggak laku. Oke, kalau jualan Anda nggak laku, emang kenapa? Kalau jualan saya nggak laku, nanti kan saya nggak dapat duit. Kadang-kadang ketika di sini ditanya, emang kenapa kalau nggak dapat duit? Ya nggak kenapa-kenapa sih. Kalau jawaban kayak begitu, berarti itu dia lagi switch dari dalam, dia lagi switch lagi ke logika. Karena selama ini ya nggak dapat duit juga sih, jadi ya nggak dapat duit ya nggak apa-apa juga sih. Ini balik ke logika. No. Jangan diikutin kalau sudah balik ke atas. Kita mau gali terus ke bawah. Jadi, next step-nya adalah digali lagi. Emang kenapa sih kalau nggak dapat duit? Emang kamu merasa jadi orang yang titik. Anda merasa menjadi orang yang titik. Kalau misalnya nggak dapat duit. Oh iya pasti kalau nggak dapat duit sih namanya ya saya jadi gagal dong. Gagal apa? Gagal dapat duit misalnya gitu kan ya. Jadi dia menemukan ternyata kalau tidak dapat duit ternyata saya orang gagal. Saya jadi gagal dan saya jadi orang gagal. Pertanyaan berikutnya sama. Emang kenapa kalau kamu jadi orang gagal? Ya nggak boleh dong. Kan orang tua saya dari dulu pesan bahwa kamu harus jadi orang tuh yang sukses, yang berhasil, yang bisa mengangkat martabat keluarga dan sebagainya. Nggak boleh jadi orang gagal. Itu lihat tuh orang gagal dan seterusnya. Akan mulai muncul belief dia di dalamnya, root cause-nya, akarnya, bahwa ternyata dari kecil orang tuanya mengajarkan dia untuk tidak boleh jadi orang gagal. Nah ketemu nih ternyata di sini nih. Oke. Nah ketika ketemu kayak begini, biasanya ketemu di sini tuh sudah mulai personal. Nggak boleh gagal lah, nggak boleh sia-sia lah, nggak harus happy lah, kalau nggak nanti ya pokoknya belief-belief yang di dalam sini. Jadi kalau Anda lihat ada yang namanya surface level, ada yang namanya deeper level. Surface level itu di permukaan, itu biasanya nggak mau jadi content creator, nggak mau public speaking, nggak mau ini cuma di surface aja. Tetapi begitu masuk ke deeper level, itu sudah mulai personal. Aku gini, aku begitu, jadi personal di situ. Nah, sekarang ketika sudah ketemu akarnya nih, PR selanjutnya, tugas Anda selanjutnya adalah merilisnya. Merilisnya simple aja. Anda sudah catat itu semua kan? Anda tinggal bilang aja. Kapanpun, dalam hati aja boleh. Kapanpun saya merasa bahwa saya menjadi orang gagal, dan itu jadi beban di hati saya, sekarang saya maafkan semua pihak yang terlibat termasuk saya. Saya terima, saya ikhlaskan, saya lepaskan. Tarik nafas, tahan bentar, hembuskan. That's it. Selesai. Nah, itu tulisan Anda kan ada banyak tuh tadi. Itu disebutin satu-satu.
Kapanpun saya harus ngonten dan saya merasa bahwa kalau ngonten nanti jelek, gak ada yang lihat atau bahkan banyak yang ngata-ngatain dan itu jadi beban di hati saya, maka saya maafkan semua pihak yang terlibat. Saya terima, saya ikhlaskan, saya lepaskan. Tarik nafas, buang nafas. Nah, caranya seperti itu. Semua belief ketika saya kecil dari orang tua saya, dari keluarga, dari teman, dari lingkungan, bahwa jadi orang harus jadi orang sukses dan gak boleh gagal. Karena kalau gagal artinya Anda tidak berhasil di dunia ini dan itu menjadi beban di hati saya. Sekarang saya maafkan semua pihak yang terlibat. Saya terima, saya ikhlaskan, saya lepaskan. Tarik nafas, tahan bentar, hembuskan, buang nafas. Bahkan kayak misalkan begini bisa menjadi sebuah problem. Saya harus berhasil karena saya harus membahagiakan orang tua saya. Orang tua saya sangat berjasa kepada saya harus membuat dia bahagia. Nah, itu jadi beban. Maka Anda bisa mengatakan, kapanpun saya merasa bahwa harus membahagiakan orang tua, dan kalau saya belum sukses, berarti belum bisa membahagiakan orang tua, dan itu menjadi beban di hati saya maafkan semua pihak yang terlibat, termasuk saya. Saya terima, saya ikhlaskan, saya lepaskan. Tarik nafas, tahan sebentar, hembuskan. Itu cara melepaskan mental block. Nah, melepaskan mental block itu bisa menjadi seperti mengupas bawang. Ada layer yang Anda ingat, kemudian setelah layer pertama Anda kupas, kok rasanya masih takut ngonten ya? Rasanya masih takut dapat duit ya? Apalagi nih, ternyata keywordnya atau akarnya berbeda. Yang tadi misalnya takut gagal, ternyata muncul lagi, apalagi. Dan itu bisa banyak. Apalagi kalau misalkan Anda berada di lingkungan yang benar-benar toxic misalnya, sehingga mental block Anda jadi muncul. Ada teman yang kayak habis konten, habis itu ditipu orang lain dan sebagainya, itu jadi mental block, nanti ketipu gitu kan. Nah, itu Anda lepaskan satu-satu. Rasanya mungkin akan sama, tetapi sumber akarnya bisa berbeda-beda. Anda lepasin satu-satu. Caranya seperti itu, digali. PR ini Anda bisa lakukan sendiri, karena Anda tinggal bertanya ke diri sendiri. Dan please, jujur. Karena ini cuma untuk Anda dan dari Anda aja. Anda beresin sendiri. Bahkan anak saya bisa membereskan problemnya dia sendiri waktu itu. Karena dia ketakutan, dia takut, dan akhirnya dia bisa merilis ketakutannya. Dengan cara yang sama, cuma digali aja, kemudian dibereskan. Jadi, saya ulangin, cuma digali aja, ditanya, emang kalau ini kenapa? Emang kalau ini kenapa? Emang kalau ini kenapa? What is the worst case yang bisa terjadi? Kejadian terburuk apa sih yang bisa muncul? Itu kata-kata pembantu. Kalau kejadian yang terburuk itu muncul, emang kenapa? Bahkan Anda bisa bertanya sampai, kalau mati emang kenapa? Ada orang yang gak rela kalau mati, padahal kita semua nanti ujungnya juga akan mati. Tetapi ada yang itu menjadi beban. Kalau mati, wah, anak-anak kan masih kecil ya janganlah. Sehingga itu bisa menjadi beban, dan itu pernah terjadi pada saya. Jadi stepnya sama, digali terus. Emang kenapa kalau begini? Emang kenapa kalau begitu? Digali aja. Kadang-kadang hal itu menjadi sensitif dan dilindungi. Tapi ingat bahwa kalau Anda pengen melepaskan mental block Anda harus rela untuk membuka cangkang yang sudah memproteksi Anda selama ini. Bisa saja sangat menyakitkan. And it's okay. Rilis dan tiba-tiba jadi lega. Bisa saja Anda tiba-tiba tidur Anda menjadi lebih enak. Bisa saja Anda menangis ketika emosi itu rilis. Totally okay. Ya, jadi hopefully video ini bisa membantu Anda merilis mental block Anda. Kalau masih ada pertanyaan, silakan langsung posting di dalam Tribe. Kita bahas bersama-sama. Alright, so thank you so much and see you in the next video.